kita berada di dunia ini dengan memiliki iman. Memang iman itu adalah dasar kepercayaan kita, keberpengharapan kita kepada Yesus. Dia yang dapat menyelamatkan hidup kita. Betul. Tetapi saudara, bukan hanya kita punya iman, bukan hanya kita sekedar percaya, tetapi kita tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Sehingga Yakobus berkata bahwa kita punya iman, tapi kita tidak melakukan sesuatu, itu adalah mati. Yakobus berkata, ketika ada orang yang tidak punya pakaian, tidak punya makanan, kemudian kita hanya bisa berkata, oh ya sudah kalau begitu pakai saja pakaianmu. Oh kalau begitu makan saja apa yang ada, tanpa dia memberikan sesuatu kepada orang ini, maka Yakobus berkata itu mati. Imanmu juga mati, kerohanian kita juga mati. Ya, ada orang sedang berkesusahan, dia sedang membutuhkan makanan, dia sudah tidak punya pakaian, ya kan? Terus kita cuma bisa berkata, oh ya makan apa adanya aja yang ada di rumah. Oh, coba di rumah ada kain enggak? Ya udah bungkus saja pakai kain. Tanpa kita melakukan sesuatu. Yakobus berkata, itu adalah mati. Jadi hari ini saudara, kita ingin dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi kita juga harus melakukan sesuatu kepada Tuhan, membuktikan dan menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Dia. Ketika Abraham dinobatkan oleh Tuhan sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, bukan berarti bahwa Abraham tidak melakukan sesuatu. Bukan hanya Tuhan berkata dan mengklaim, Abraham, kau adalah bapak orang percaya, kau adalah bapak orang yang beriman. Lihatlah bintang-bintang di langit, begitulah nanti keturunan-keturunanmu di dunia ini. Engkau adalah nenek moyang dari mereka yang percaya dan menyembah kepada Tuhan. Itu iman yang diberikan oleh Tuhan, iman yang dimiliki oleh Abraham kepada Tuhan. Tapi saudara, bukan hanya sekedar iman, tapi Abraham harus membuktikan imannya kepada Tuhan dengan cara Tuhan menguji iman Abraham dan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Dia. Itu iman. Ya. Bagaimana iman yang dimiliki oleh Abraham disertai juga dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dia, dan itu sejalan, dan itu seimbang, dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan kepada Tuhan. Ya. Sering kita melihat di media sosial itu banyak sekali orang menulis status dengan kata-kata rohani, motivasi rohani. Kita lihat kadang-kadang artis juga memberikan kesaksian, ya, kerohanian di dalam dirinya. Tapi kadang-kadang juga saudara, dia menuliskan kata-kata rohani, dia menuliskan kesaksian ataupun motivasi rohani. Kadang-kadang ada juga yang rumah tangganya berantakan, hidupnya tidak benar, ya, masih jatuh di dalam dosa, sehingga iman atau kerohanian yang dia miliki itu hanya sekedar dari kata-kata. Ya. Kita melayani Tuhan setiap minggu, ya kan? Kita ibadah setiap minggu, tapi kadang-kadang di luar sana, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih melakukan banyak dosa. Padahal kita setiap minggu singer, kita setiap minggu main musik, kita setiap minggu worship leader, ya kan? Kita setiap minggu menyampaikan firman Tuhan. Tapi
Setiap hari kita juga melakukan dosa. Makanya Yakobus berkata, keselamatan itu bukan hanya sekedar percaya, tapi harus ada tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melihat ada buah yang kita hasilkan kepada Tuhan? Karena di dalam Matius 7 ayat 16 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari sulak duri atau buah ara dari rumput duri? Dengan demikian juga pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Hidup saudara saat ini dengan iman yang kau miliki kepada Yesus sudah menghasilkan buah yang mana? Apakah buahmu sudah kau hasilkan buah yang baik? Ataukah buah yang kau hasilkan adalah buah semak duri, berakar, beracun, menyiksa banyak orang, merugikan banyak orang? Ataukah kau adalah buah ara yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang? Dan orang akan mengagumi buah itu dan berkata, wah, buah ini sangat manis, buah ini sangat bagus, buah ini sangat baik. Iman harus ada perbuatan, dan perbuatan itu akan menghasilkan buah dalam hidup saudara saat ini. Tidak mungkin orang yang hidupnya berada di dalam kekudusan tidak menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Kalau hidupnya benar, dia berada dalam kudusan, dia berada hidup yang dekat dengan Tuhan, dia akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya selalu berada di dalam dosa, hidupnya selalu mendukakan Tuhan, dia pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, dia pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar, saudara, bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh dalam setiap perbuatan kita. Yang pertama, kita harus mengalami perubahan dan karakter, sikap, dan hidup. Harus mengalami perubahan karakter dan sikap hidup kita. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu adalah cara berpikir. Pertama kali yang harus kita ubah, sebelum kita mengubah hidup kita secara keseluruhan, kita harus mengubah cara berpikir kita. Mindset kita itu harus kita rubah. Itu dasarnya, saudara. Itu akarnya. Kalau kita tidak bisa merubah mindset kita tidak bisa merubah cara berpikir kita tetap saja akan kembali ke kehidupan kita yang lama. Ya, misalkan dia adalah seorang pecandu narkoba. Ya, dia seorang pecandu narkoba, pemakai narkoba. Dia sudah direhabilitasi, ya. Dia sudah diobati. Kemudian dia berkata, wah, saya sudah tidak mau pakai narkoba. Saya berhenti pakai narkoba. Pokoknya apapun saya harus berhenti. Beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan teman-temannya yang juga pemakai narkoba. Kemudian ditawarkan kembali pakai narkoba. Akhirnya dia jatuh. Dia masuk lagi ke dalam penjara. Dia direhab lagi. Makanya ada banyak orang yang beberapa kali tertangkap memakai narkoba, dan itu secara 2 kali terus-menerus dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena cara berpikirnya, mindsetnya dia belum ubah. Cara berpikirnya dia belum ganti. Sehingga saudara, ketika ada orang yang menawarkan narkoba,
Dan di dalam pikirannya ini masih tersimpan bahwa saya harus pakai narkoba supaya tenang, supaya rileks, supaya saya bisa mengatasi masalah. Saya harus pakai. Akhirnya dia pakai lagi. Cara berpikir kita belum kita rubah, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan. Hanya sekedar di mulut, tapi tidak sampai ke pikiran. Oleh sebab itu saudara, harus kita rubah dulu cara berpikirnya. Apa yang harus kita rubah? Yang kau pikirkan saat ini itu apa? Yang kita pikirkan Tuhan. Di dalam pikiranmu tanamkan selalu bahwa Tuhan, saya harus hidup memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita mengubah cara berpikir kita mengubah konsep berpikir kita bahwa kita ingin selalu memuliakan Tuhan, maka ketika ada godaan datang yang membuat saudara jatuh dalam dosa, membuat saudara kembali kepada dosamu yang lama, kembali kepada kehidupanmu yang lama, itu semua akan terbantahkan. Semua itu tidak bisa mempengaruhi saudara, karena cara berpikirmu sudah berubah. Fokusmu itu bukan lagi kepada masalahmu yang dulu, fokusmu itu tidak lagi kepada kehidupanmu yang lama, fokusmu itu sekarang adalah Tuhan. Bagaimana hidup kita saat ini dan ke depan nanti kita berada hidup di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam dusta. Amin. Jadi itu harus sejalan, saudara. Pelayanan hari Minggu setiap hari, hidupmu juga harus benar, perbuatanmu juga harus benar. Hari Minggu gereja, Senin sampai Sabtu main judi online, mabok-mabokan, merokok, itu nggak benar. Ya, suka berbohong, suka menipu, suka mencuri, itu tidak benar. Hari Minggu gereja, hari lainnya itu melakukan dosa, itu tidak benar. Makanya Yakobus berkata, mati. Ya. Arti mati ini adalah nggak bertumbuh. Saudara percaya kepada Yesus, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Saudara kepada Yesus, tapi hidup sia-sia begitu aja. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak ada maknanya dalam hidup saudara. Ya. Jadi yang pertama adalah harus dirubah dulu karakter dan sikap hidup kita saat ini. Yang kedua adalah kita harus berada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Taat artinya adalah mematuhi apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Kalau tentara itu saudara, ya, kalau komandannya memerintahkan sesuatu, mereka selalu melaksanakan perintah komandan. Siapa? Apapun yang dia perintahkan harus dilakukan. Itu namanya taat. Apapun perintah komandan, ya, mereka selalu berkata, siapa? Siap dan. Nggak ada tuh, tar dulu lah dan. Waduh, berat banget sih dan perintahnya. Waduh, susah banget sih. Sepertinya saya nggak bisa nih dan melakukan ini. Nggak bisa. Kalau di dalam tentara, kalau perintah komandan harus siap, harus dilakukan. Disuruh menyeberang pulau, siap dan nyebrang. Ya. Disuruh ke medan perang, siap dan perang. Meskipun nyawa taruhannya, siap dan. Gak bisa dia bilang, aduh Dan, nantilah Dan, saya masih punya istri, anak saya masih kecil-kecil Dan, nantilah Dan ya. Saya tugasnya di daerah-daerah yang aman aja Dan, gak mau di daerah konflik. Gak bisa. Kalau komandan sudah memutuskan, kamu pergi ke daerah konflik, perang sana, pergi. Itu namanya taat.
melakukan apapun perintah yang diberikan oleh Tuhan tanpa membantah, tanpa melawan, tanpa bersungut-sungut, itu taat. Ya. Saya senang saat lagi senang-senangnya nonton YouTube-nya Bobon Santoso. Dia pergi ke daerah pedalaman Papua untuk mengadakan kegiatan makan bersama. Dia masak di sana dengan kualinya yang besar. Dia sebut dengan kuali merah putih. Kenapa saya senang? Karena di sana Bobon ini dibantu dengan para tentara-tentara kita. Setiap mereka masuk ke pedalaman itu dikawal, pakai rompi tentara, rompi anti peluru, pakai topi, dan tentara kita itu lengkap pakai sniper, semua dikawal. Ya, bahkan dia pernah melakukan kegiatan di daerah yang tahun kemarin juga terjadi penembakan di sana. Itu dikawal dengan sangat ketat oleh tentara-tentara kita. Dan kejadiannya juga banyak tentara kita juga yang meninggal di daerah konflik. Tapi apakah sebelumnya pernah terjadi penembakan di sana dan juga ada tentara yang meninggal? Bukan berarti daerah itu sekarang tidak dijaga oleh tentara. Tetap dijaga terus oleh tentara kita. Ya. Meskipun sebelumnya sudah ada peristiwa, tapi tentara-tentara kita juga terus menjaga daerah itu. Karena itu sudah perintah dari atas. Itulah yang dinamakan taat. Jadi kita harus taat kepada Tuhan, melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup saudara. Ya. Abraham memiliki ketaatan. Nuh memiliki ketaatan. Bahkan Tuhan Yesus pun memiliki ketaatan. Ketika Abraham diperintah oleh Tuhan, Abraham, ambil anak Ishak, bawa dan korbankanlah dia. Dia lakukan. Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan, Nuh, buatlah sebuah bahtera yang besar. Aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dia lakukan. Ketika Yesus melalui tugas yang diperintahkan oleh Allah Bapa dan berkata, engkau harus memberikan dirimu disalibkan untuk menebus setiap dosa manusia. Dia lakukan. Itulah yang dinamakan ketaatan. Ya. Tapi saudara, lawan dari ketaatan adalah pemberontakan. Ada banyak orang sekarang ini memberontak. Ditegur dikit oleh gembala, memberontak, nggak terima, sakit hati, nggak gereja, nggak pelayanan, pindah gereja lain. Dinasehati, nggak terima, ya. Diberikan masukan yang baik, nggak terima. Pemberontak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan bahwa pemberontakan itu akan membawa kehancuran. Pemberontakan yang kita lakukan, pemberontakan yang terjadi saat ini itu membawa kepada sebuah kehancuran. Ya, di Afghanistan terjadi pemberontakan. Akhirnya terjadi perang saudara, dan sekarang negara itu dikuasai oleh kelompok pemberontak. Hancur. Ya. Kalau saudara memiliki hati untuk selalu memberontak, hidupmu akan hancur. Masa depanmu itu akan hancur. Tujuan hidup saudara juga akan hancur. Oleh sebab itu janganlah memiliki hati yang suka memberontak. Jika diperintahkan oleh gembala, jika diperintahkan oleh atasan, jika diperintahkan oleh guru, jika diperintahkan oleh orang lain, lakukan. Siap. Jangan memberontak. Karena memberontak akan membawa kepada kehancuran. Dan yang terakhir saudara, apa yang harus
kita lakukan supaya iman kita juga memiliki perbuatan yang baik? Yang ketiga adalah harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus berkata, ketika kita berada di dalam kumpulan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita juga harus menunjukkan perbuatan baik kepada mereka. Sehingga suatu hari mereka memfitnah kita, mereka menjelekkan kita, mereka masih mengingat, oh ternyata dia pernah berbuat baik, oh ternyata dia pernah melakukan sesuatu untuk hidup saya, oh ternyata dia pernah menolong saya. Sehingga melalui perbuatan kita itu mereka kembali memuliakan Tuhan. Dan ini yang kita butuhkan saat ini, saudara. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Bukan hanya kepada kita sesama orang Kristen, tetapi juga kepada semua orang. Kita harus menunjukkan kasih itu kepada mereka, sehingga mereka dapat percaya dan melihat, oh ternyata dia bukan hanya sekedar Kristen. Ternyata ada kasih Kristus di dalam dirinya. Ya. Harus ada kasih Kristus yang kita tunjukkan kepada orang lain. Jangan membenci, jangan memberontak, jangan menghina, jangan meledek, jangan mencaci. Tunjukkan kasih itu kepada mereka, sehingga imanmu tidak sia-sia, karena engkau sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan dan tidak mati seperti yang Yakobus katakan. Imanmu akan bertumbuh